Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Pertama-tama saya akan membahas tentang jumlah terbaru korban jiwa yang telah meninggal dunia di seluruh kawasan Taiwan karena terjangkit wabah demam berdarah sebanyak 56 orang. Wilayah Tainan saja sebanyak 50 orang. Kaohsiung 5 orang, Pingtung 1 orang, dan masih ada 38 kasus yang belum terdeteksi. Dan lagi muncul 1 orang yang dinyatakan usia termuda karena terjangkit wabah demam berdarah yaitu baru berusia 37 tahun. Badai angin topan telah berlalu, namun kasus wabah demam berdarah masih belum juga bisa dikendalikan. Sampai saat ini, di seluruh Taiwan, data akumulatif jumlah total kasus demam berdarah telah mencapai 18.879 kasus. Di kota Tainan sebanyak 16.211 kasus, Kaohsiung sebanyak 2.356 kasus, dan total jumlah korban jiwa yang telah meninggal dunia sebanyak 56 orang. Dan lagi korban jiwa yang telah meninggal dunia yang termuda karena terjangkit wabah demam berdarah hanya baru berusia 37 tahun. Dia adalah seorang pria yang tidak mempunyai riwayat penyakit kronis. Namun karena dia adalah pecandu alkohol yang berkepanjangan sehingga fungsi hati dan lambung tidak bisa bekerja secara optimal. Dan setelah timbul ada kegagalan pada organ tubuhnya, hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja dia dinyatakan meninggal dunia. Walaupun bencana badai angin topan datang menerjang dan telah mengobrak-ngabrik keadaan lingkungan, namun masih tidak bisa juga memusnahkan wabah nyamuk malaria. Dan kalau saja keadaan lingkungan tidak segera diatasi seperti kejadian karena terjangan badai angin topan solder, kemungkinan jumlah kasus wabah demam berdarah ini akan terus meningkat. Bahkan data terbaru jumlah kasus tertinggi wabah demam berdarah dalam satu hari saja telah mencapai 746 kasus. Para ahli meramalkan, jumlah kasus penderita yang terjangkit karena wabah demam berdarah pada tahun ini dikhawatirkan akan mencapai 50.000 orang. Reporter Tainan melaporkan. Hal yang paling ditakutkan setelah badai angin topan tujuan berlalu adalah keadaan lingkungan yang berantakan, sehingga akan bisa lebih memancing bibit-bibit nyamuk mudah berkembang biak. Sampai di Taichung, ada seorang warga yang melaporkan keadaan lokasi di sekitar area pabrik gula Holy Yuemei. Dia menyatakan keadaan lingkungan lokasi sana sangat kotor sekali. Sampah-sampah dibiarkan bertumpukan, solokan saluran air pun sangat kotor dan mengeluarkan bau busuk, sehingga mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar. Setelah badai angin topan berlalu, lokasi wisata pabrik gula Yemei masih membuka bagi para wisatawan untuk berkunjung ke sana. Padahal di bagian samping lokasi tempat pendaur ulangan sampah terlihat jelas banyak sampah yang bertumpukan dibiarkan begitu saja. Dan lagi keadaan solokan saluran air pun dibiarkan sampai kotor dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Sehingga para warga khawatir kalau saja terus dibiarkan begitu saja dan tidak segera ditanggulangi akan memancing larva-larva nyamuk dengan mudah untuk berkembang biak sehingga jelas akan mempengaruhi juga akan keadaan lingkungan sekitar. Dan lagi di dalam area lokasi wisata pabrik gula ini banyak terlihat keadaan tempat sana rusak sampai atap-atap di tempat beristirahat pun roboh. Banyak sekali tempat yang bermasalah, namun kenapa pihak pengelola masih tetap saja membuka bagi para wisatawan untuk berkunjung masuk ke area sana? Keadaan tempat yang sangat berantakan dan mempengaruhi lingkungan, namun pihak pengelola masih saja membuka bagi para wisatawan untuk berkunjung sehingga para warga pun merasa bahwa pihak pengelola tidak mempedulikan akan keselamatan dan keamanan para wisatawan. Pihak pengelola pun merasa marah akan laporan warga ini karena dia merasa baru saja badai angin topan berlalu dan pihak mereka pun masih berusaha keras untuk membereskan keadaan lokasi. Namun pihak pengelola bagian pendaur ulangan sampah menyatakan keadaan yang berantakan seperti ini dia merasa sangat khawatir akan keselamatan para pengunjung. Reporter dari Taichung melaporkan. Survei terbaru menyatakan ada 50% para kaula muda dalam sehari-hari rata-rata menghabiskan waktunya menatapi layar elektronik lebih dari 9 jam. Kalau dibandingkan pada tahun 2007 hanya 5,3 jam saja. Jumlah waktunya meningkat sampai 1,6 kali lipat. Dokter pun memperingatkan, kalau saja kita sering-sering berlama-lama menatapi layar elektronik maka akan kemungkinan menderita penyakit katarak dan glaukoma. Pada saat kerja, banyak orang yang menghabiskan waktunya depan komputer dan main ponsel. Sampai waktunya pulang kerja pun masih banyak orang juga yang menghabiskan waktunya untuk main ponsel dan tablet. Hati-hati kalau saja mata kita terus-menerus disibukkan dengan menatapi layar elektronik, bisa-bisa akan menyebabkan mata kita kabur. Survei terbaru dalam baru-baru ini menyatakan, di Taiwan orang yang baru berusia 20 tahun ke atas lebih dari setengahnya jumlah warga dalam sehari menghabiskan waktunya untuk menatapi layar elektronik lebih dari 9 jam. Itu sama dengan sepertiganya putaran waktu dihabiskan untuk menatapi layar elektronik. Kalau dibandingkan dengan tahun 2007, survei menyatakan hanya 5,3 jam saja sehingga mengalami peningkatan sampai 1,6 kali lipat. Namun tahukah Anda, mata kita dengan tubuh kita itu sama. Jika terlalu lelah, lebih gampang mengalami penuaan. Sehingga terbukti antara usia 20-54 tahun, banyak pasien yang menderita penyakit katarak dan glaukoma meningkat lebih dari 30%. Sehingga dokter pun menyarankan, jika kita melihat layar elektronik dalam setiap 30 menit harus beristirahat selama 10 menit. Kalau saja terus-menerus dibiarkan begitu saja, hati-hati mata Anda akan mengalami masalah. Reporter Lo Yuyun dari Taipei melaporkan.
Tahukah Anda, mulai pada tanggal 1 Oktober tarif ongkos taksi di wilayah Taipei dan Jilong rata-rata naik sebesar 14%. Kalau jarak yang ditempuh makin jauh, maka tarifnya pun akan lebih mahal. Namun masalahnya, jumlah total pengemudi taksi di wilayah Taipei dan Jilong lebih dari 56.000 unit. Namun baru hanya ada kurang lebih 1.000 unit taksi yang sudah mendapatkan tabel harga, sisanya belum mendapatkan. Departemen Transportasi Umum Kota Taipei menyatakan bahwa mereka akan membagikan tabel biaya kepada para pengemudi taksi yang belum mendapatkan. Tarif baru ongkos taksi baru saja dijalankan 1 hari saja, sudah ada penumpang yang merasa tertipu. Sampai ada warga yang menyatakan bahwa supir taksi dinaikinya meminta tambahan biaya sebanyak 5 NT. Namun karena dia tidak mau berdebat lebih lama, akhirnya dia mengeluarkan 5 NT untuk menambahkan biaya ongkos taksi yang dia tumpangi. Warga pun merasa tidak masuk akal karena tabel biaya pada taksi masih menggunakan tabel biaya lama, namun tarif harga baru sudah diresmikan sehingga dia merasa tidak nyaman akan kebijakan baru ini. Walaupun tarif baru ongkos taksi sudah diresmikan, namun masih banyak para pengemudi taksi belum mendapatkan tabel harga taksi yang baru sehingga para pengemudi pun merasa kebingungan. Karena dalam ketentuannya ada menyatakan kalau jarak yang ditempuh makin jauh maka harga ongkos taksi pun akan makin meningkat. Contohnya, jika dari kantor pemerintah Kota Taipei sampai stasiun Taipei sebanyak 5,6 km kalau menurut tabel lama seharga 185 NT. Namun kalau menurut harga tabel baru meningkat sampai 12% sehingga ongkos taksi pun akan bertambah sebanyak 20 NT. Dan jika saja jarak yang ditempuh dari kantor pemerintah Kota Taipei sampai kantor pemerintah New Taipei City sebanyak 16 km, maka ongkos harga taksi baru meningkat sebanyak 19%. Jadi yang dulunya seharga 420 NT menjadi 500 NT, jadi biaya pun akan bertambah sebanyak 80 NT. Karena masih banyak lagi pengemudi taksi yang belum mendapatkan tabel baru, jadi walaupun sudah diresmikan harga baru, namun mereka pun tidak berani untuk sembarang menaikkan harga ongkos taksi. Reporter dari Taipei melaporkan. Sistem baru tentang versi modifikasi buku panduan harta kekayaan yang tidak bisa beralih tempat telah resmi keluar. Kedepannya, jika mau menjual rumah jika dalam kawasan area 300 meter ada tempat kuburan umum, tempat kremasi, tegangan listrik harus dicantumkan dengan jelas. Tetapi jika mau menjual rumah yang sebelumnya pernah terjadi sesuatu yang tidak wajar, seperti pembunuhan atau bunuh diri, si pemilik tidak perlu mencantumkan. Kedepannya, jika sekitar kanan kiri rumah yang mau Anda jual, contohnya ada jembatan tegangan listrik, vihara, dan lain-lain, harus dicantumkan keterangan dengan jelas. Kalau saja tidak dicantumkan, maka akan dikenakan denda sebesar 30.000 sampai 150.000 NT. Ada warga yang merasa setuju dengan kebijakan ini. Namun, jika benar begitu, kalau saja menurut sekitar Jalan Kuangfu saja banyak sekali tegangan listrik, jembatan, dan vihara, kemungkinan harga jual beli rumah akan menurun sebanyak 10 sampai 20%. Seorang ejisi rumah menyatakan bahwa dia juga setuju dengan kebijakan baru ini, yaitu harus mencantumkan dengan jelas tentang lokasi jarak 300 meter wilayah rumah yang akan diperjualbelikan, termasuk kalau ada pom bensin, tempat kremasi, tempat pembuangan sampah, tegangan listrik arus tinggi, dan lain-lain. Namun bagaimana dengan rumah yang sebelumnya telah mengalami sesuatu yang tidak wajar, seperti pembunuhan atau bunuh diri? Karena peraturannya, jika di rumah itu pernah mengalami sesuatu yang tidak wajar, maka akan sulit melacaknya, karena pihak penjual tidak diharuskan lagi untuk mencantumkan keadaan rumah yang akan dijual tentang kejadian yang tidak wajar itu. Pihak ejisi pun menyatakan bahwa masalah itu bukanlah masalah yang rumit, karena walaupun pihak penjual tidak mencantumkan, namun pihak pembeli bisa melacaknya melalui cabang kantor polisi terdekat dan kepala penduduk setempat. Dan lagi, jika area lokasi rumah gampang terkena banjir, pihak penjual pun harus mencantumkan dengan jelas. Kalau tidak, maka akan dikenakan denda sebesar 30.000 sampai 150.000 NT. Sistem baru ini telah mulai dijalankan, semoga saja bisa berhasil mengurangi tingkat perdebatan dan perseteruan yang tidak baik saat transaksi jual beli rumah antara pihak penjual dan pihak pembeli. Reporter Fang Yanhan dari Taipei melaporkan. Sebelum saya beranjak, saya akan mengantarkan Anda dulu untuk melihat aksi seorang warga Amerika Serikat yang sedang bermain air. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat malam dan sampai jumpa.